Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Nora TV dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi dalam acara podcast Ramadan Nora TV MWJNU Gapura. Pada kesempatan kali ini Nora TV menghadirkan narasumber tentunya dengan tema yang cukup menarik, yaitu optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam mendidik karakter anak bangsa. Para penikmat Nora TV dimanapun Anda berada, mari kita sapa narasumber pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, mari kita kenalkan dulu siapa sosok yang hadir di acara podcast kali ini, yaitu nama Saiful Bahri. Ini nama dari orang tua beliau. Cuma ada nama yang sangat ideologis, yaitu dengan nama Saiful Islam. Nama Saiful Islam ini ditaruh sebagai nama beliau saat beliau mengikuti pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Benar. Beliau tinggal di Desa Batu Dingding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Wiraraja Sumeneb, jurusan ekonomi dan akuntansi. Beliau juga pengalaman organisasi beliau aktif di Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama MWJNU Gapura sebagai sekretaris. Beliau juga sebelumnya menjabat sebagai Ketua Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Kecamatan Gapura. Mari kita bersama-sama sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya ini saya panggil Bang atau Gus? Gus Ipul saja. Gus Ipul saja, iya, ya. Gus Ipul. Gus Ipul. Karena teman-teman seperti itu manggilnya kalau ke saya. Iya. Jadi Gus Ipul ini adalah salah satu pengurus lembaga takmir masjid. Masjid ini kalau saya membaca di kitab paling kecil, yaitu Taisir Kholak, adalah Al-Masajidu Buyutullah. Artinya masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Jadi beliau ini sebagai pengurus yang mengurusi rumah-rumah Allah. Cuma pada kesempatan kali ini sangat menarik ketika membahas tentang tema yang disajikan, yaitu optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam mendidik karakter anak bangsa. Begini Gus, mengenai LTM, apa itu LTM dan apa tugasnya LTM itu? Terima kasih Mas Ari ya. Saya panggil Mas Ari saja. Ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari LTM diberi kesempatan untuk hadir di acara podcast Ramadan 1445 Hijriah. Ini barangkali yang pertama bagi saya hadir di podcast ini. Makanya agak gugup sedikit. Nggak apa-apa. Jadi LTM ini merupakan salah satu lembaga yang ada di bawah naungan NU atau Nahdlatul Ulama. Jadi kepanjangan dari LTM adalah Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Sedangkan tugasnya adalah menjalankan kebijakan Nahdlatul Ulama
di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Iya, masjid-masjid. Itu. Pengembangan di sini maksudnya atau artinya masjid itu tidak hanya menjadi tempat ibadah seperti sholat, seperti TPA dan lain sebagainya, tapi juga dikemas oleh pengurus masjid sedemikian rupa agar masjid ini terasa nikmat, bisa dinikmati oleh jemaah masyarakat. Ya. Misalkan contohnya di sana diberikan berbagai macam fasilitas. Kondisi masjid dibuat sedemikian rupa. Makanya kalau sekarang kita berhenti atau sholat duhur asar di masjid, pada saat kita berpergian pasti kita temui beraneka ragam fasilitas masjid yang disajikan oleh pengurus masjid. Ada salah satu masjid dan mungkin sebagian besar itu halamannya dikasih galvalum semua. Jadi hampir tidak ada matahari yang tembus ke halaman masjid. Ada satu masjid juga yang mengemasnya tidak dikasih galvalum atau tidak dikasih tutup apa-apa, tapi halamannya dikemas seperti taman. Iya, taman. Ada tempat duduknya, ada pohonnya, ada bunga-bunga dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu pengembangan agar masyarakat atau jamaah masjid itu menjadi kerasan di masjid tersebut. Yang kedua pemberdayaan. Tugas dari Nahdlatul Ulama untuk memberikan kebijakan dalam hal pemberdayaan masjid. Jadi jangan sampai masjid itu ada lagu seperti judulnya Bang Haji Roma Irama, tidak berdaya, ku tak berdaya. Jadi jangan seperti itu. Seperti itu. Artinya ini tugas LTM begitu? Iya, tugas LTM membantu memberdayakan masjid, membantu memberikan arahan-arahan masukan kepada pengurus takmir di masjid tersebut. Jadi pengembangan dari pengertian yang tadi, mengembangkan dan memberdayakan. Jadi kalau dikembangkan masjid itu, insya Allah nanti akan berdaya kepada masyarakat dan jemaah masjid. Dan akhirnya akan makmur begitu? Iya, begitu. Tapi berdaya, makmur itu akan beriringan begitu? Iya. Terus Gus Ipul begini, pengertian peran dan fungsi masjid itu seperti apa? Kalau peran itu Mas Ari lebih kepada hasil. Kalau fungsi itu tujuan. Jadi misalkan masjid itu bertujuan atau berfungsi, itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah di sana. Kalau peran itu bagaimana nanti masjid itu setelah menjadi bertujuan atau berfungsi sebagai tempat ibadah, berdampak atau berperan kepada jamaah. Seperti itu. Jadi masjid bisa dikatakan berfungsi, tapi belum tentu bisa dikatakan berperan kepada jamaah, khususnya kepada anak kecil, anak bangsa yang ada di tema itu. Seperti itu. Terus begini Gus, jadi penanaman, kalau saya melihat di banyak masjid juga banyak masjid di mana-mana begitu, ada orang yang membawa anaknya ke masjid, walaupun namanya anak-anak ada yang lari-lari begitu ya, itu adalah salah satu penanaman nilai-nilai masjid untuk pada anaknya. Terus kira-kira LTM NU Gapura ke depan apa saja agenda atau program untuk mencapai hal tersebut? Iya, terima kasih. Jadi selanjutnya ini titik utama sebenarnya ada pada orang tua kita ya. Bagaimana orang tua kita senang terhadap masjid, lalu membawa anak-anak kita ke masjid untuk apa? Agar mereka cinta dulu, terhadap masjid, senang terhadap masjid.
Itu titik utamanya ada di orang tua. Titik yang kedua ada di pengurus takmir. Artinya begini, kalau misalkan orang tua itu sudah niat membawa anaknya ke masjid, mengenalkan anaknya sejak dini ke masjid, agar mereka itu cinta kepada masjid, senang kepada masjid, harus ditopang juga oleh pengurus masjid. Iya. Jadi biarkan nanti, kalau tadi ada penyampaian Mas Ari bahwa bagaimana kalau anak itu lari-lari di masjid, bergurau saja, tidak ikut ibadah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah, karena memang tujuan kita itu mengenalkan, membuat mereka cinta dulu kepada masjid. Soal ibadah itu nanti insya Allah mengikuti. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana anak itu tidak usah kita suruh untuk beribadah, sholat, mereka melihat kita beribadah, mereka melihat sujud kita, cara kita beruku, cara kita takbir. Jadi itu dicontoh. Jadi tidak usah, oh ya sholat, tidak usah. Jadi biarkan. Jadi keinginan orang tua untuk memperkenankan anak-anaknya, untuk membuat mereka itu cinta kepada masjid, harus dibarengi atau ditopang oleh pengurus masjid yang juga ikut membantu agar anak-anak itu senang. Karena ya salah satunya itu, tidak usah dimarahi anak-anak, biarkan. Barangkali mereka di rumahnya, mohon maaf rumahnya agak kecil ya, terus pergi ke masjid yang rumahnya agak besar, mereka senang lari-lari ke sana kemari, ya kan. Asalkan tidak mengganggu yang beribadah begitu. Iya, kalau dibilang mengganggu pasti mengganggu, tapi kan kita itu beribadah kan tidak memikirkan anak-anak, tapi fokus pikiran itu kepada Allah. Jadi seperti itu. Begitu ya. Iya. Oh berarti ke depan ini LTM harus bagaimana mengkampanyekan masjid itu ada taman rekreasinya, ya. Benar. Taman rekreatif untuk anak-anak para jemaah. Iya. Ketika dibawa ke masjid biar mainnya di taman itu gitu, bukan di masjidnya. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau Mas Ari, kalau kita terlalu ekstrim kepada anak-anak yang akan istilahnya mau main di masjid atau ikut orang tuanya di masjid, barangkali ya kita mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan kan sudah barangkali mohon maaf, barangkali sudah meninggalkan dunia ini, barangkali. Mudah-mudahan panjang umur gitu. Tapi kan harus kita persiapkan anak-anak kita. Jadi kalau kita di rumah itu diajak sudah sama orang tua ke masjid dengan anunya anak itu kan diajak tidak serta-merta ikut, kan harus kadang dipaksa juga sama orang tua, ayo ke masjid. Terus nyampe ke masjid itu ada terkesan juga ekstrim dari pengurus masjid. Jangan ambil itu, jangan ambil air, minuman itu, jangan. Nah, ini membuat anak-anak itu semakin menjauh ke masjid. Otomatis nanti bukan hanya menjauh, bisa-bisa tidak hadir ke masjid. Seperti itu. Terus tugas muharrik dan takmir masjid dalam memperhatikan atau menjaga kenyamanan dan keberlangsungan kegiatan di masjid. Kira-kira seperti apa? Iya. Muharrik di sini pengertiannya adalah penggerak. Iya, penggerak. Jadi muharrik itu dipilih oleh takmir masjid yang tugasnya membantu. Kadang-kadang takmir masjid itu kan dengan segala macam kegiatannya tidak sampai tidak bisa mengurus masjid. Jadi pengurus masjid atau takmir itu mengangkat 1, 2 atau 3 orang muharrik. Penggerak masjid. Jadi kalau di NU itu ada penggerak NU, penggerak Nahdlatul Ulama, di masjid harus ada penggerak masjid. Namanya muharrik begitu. Muharrik, iya. Luar biasa. Ini perlu dikampanyekan oleh LTM. Iya. Kepada sudah dulu itu. Sudah. Iya, ini kan dasarnya dari pedoman muharrik dan takmir masjid. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dulu ada pelatihannya dulu. Iya. Saya mengikuti dengan ketua LTM di SKB. Berarti sanatnya ini mutawatir gitu ya. Iya. Yang hadir pada waktu itu adalah pengurus pusat, langsung ketua LTM PBNU, Kiai Haji Abdul Manan, yang hadir pada waktu itu. Ya. Perlukah standarisasi di takmir masjid dalam memakmurkan masjid begitu?
kalau standarisasi sih tidak terlalu ini apa ya, karena kalau kita ada standarisasi ini ujung-ujungnya kepada aturan-aturan yang lebih mengikat. Oh, iya, iya. Tapi kalau misalkan ada hal yang harus menjadi agar masjid itu makmur, itu perlu dilakukan oleh muharrik, oleh takmir masjid. Misalkan jangan sampai masjid itu kosong adanya. Itu yang pertama. Jangan sampai khususnya duhur dan asar. Karena kesibukan kita barangkali petani di sawah duhur, para nelayan di laut, terus pedagang di pasar, terus ada karyawan di kantor. Jadi mungkin sibuk. Jadi kita harus mengangkat itu, harus ada imam, muadzin. Jadi muadzin, khususnya di waktu duhur dan asar. Kalau subuh, maghrib, isya, insya Allah enggak, pasti ada. Pasti, ya. Ini yang menjadi persoalan di waktu duhur dan asar. Jadi itu barangkali bisa dibilang standarisasi ya dari takmir. Jadi harus ada yang adzan tiap sholat 5 waktu atau sholat maktubah. Jangan sampai tidak ada yang tidak adzan, walaupun nantinya itu sendirian yang sholat. Misalkan di waktu duhur dan asar. Tapi sudah jemaah itu tahu bahwa masjid itu sedikit makmur. Walaupun cuma yang adzan ada satu orang. Walaupun artinya standarisasi dari LTM itu masjid itu ada yang adzan yang 5 waktu, walaupun yang jadi imam dan jadi makmum yang adzan itu. Iya, benar. Tapi kalau bisa tidak seperti itu ya. Kalau bisa tidak seperti itu, jadi harus benar-benar kita itu di samping tadi mengajak anak-anak kita, tapi kita sendiri yang harus rajin ke masjid. Kan menjadi contoh itu bagi anak-anak kita. Kadang-kadang anak kita tidak hadir, tidak mau dia ikut ke masjid, tapi kita sering hadir ke masjid. Mereka itu melihat kita setiap waktu. Bapak ngambil wudhu, pakai sarung, pakai peci, bawa sorban. Apalagi pamit ke anak. Kalau misalkan anak itu tidak mau diajak ke masjid, nak saya ke masjid dulu. Itu sudah terekam di memori anak bahwa orang yang menjadi panutan yaitu seorang ayah adalah rajin ke masjid. Insya Allah nanti lama-kelamaan dia mau diajak ke masjid. Seperti itu. Iya. Juga kalau membaca taisir begitu sangat enak sekali bahwa Allah itu menjanjikan kepada orang-orang yang sangat merindukan masjid itu rahmatnya akan dibuka dari manapun. Benar. Terus yang selanjutnya Gus Ipul begini, barusan standarisasi sudah. Nah, sekarang kira-kira di lingkungan MWCNU Gapura yang dikomandani oleh LTM, masjid itu seberapa banyak, Gus? Iya. Dari paling timur Kecamatan Gapura sampai paling barat Kecamatan Gapura. Kalau jumlah masjid sampai sekarang itu kurang lebih 85 masjid yang ada di wilayah MWC NU Gapura. Yang menjadi tugas LTM begitu kan? Iya, LTM. Ada juga musola, kan LTM itu tugasnya nanti bisa dikembangkan ke musola, Mas Ari ya. Tidak hanya di masjid. Misalkan di masjid anggap dalam tanda kutip selesai, anggap selesai dulu. Artinya selesai bahwa sudah masjid-masjid yang ada di wilayah MWC Gapura ini sudah kita bisa sudah bisa kita rekam bahwa masjid ini sudah benar-benar di bawah NU. Jadi kita mengembangkan ke musola yang ada di MWC Gapura. Karena musola juga banyak di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gapura ya. Apakah masjid-masjid yang jumlahnya sekitar 85 itu sudah tersertifikasi
bahwa masjid itu adalah benar-benar masjid NU gitu? Kalau kemarin sudah ada dari PCNU bahwa masjid itu harus bersertifikasi. Iya, kita kan kerjanya sinergi, Mas. Sinergi antara pengurus LTM dengan pengurus ranting yang ada di desa. Ya. Jadi tidak mungkin kita itu, mohon maaf, datang dari satu masjid ke masjid lain tanpa ada peran dari ranting yang ada di desa tersebut. Jadi kemarin sudah disampaikan kepada ranting-ranting, yang ada di masjid yang ada di wilayahnya agar diberikan informasi bahwa masjid ini akan disertifikasi seperti itu. Apakah sudah ada kontak dengan LTM di bawahnya? Gus Ipul kan sebagai sekretaris LTM MWC NU Gapura. Iya. Kemudian di ranting itu kan juga ada LTM. Apakah sudah pernah atau berhubungan dengan pengurus di bawahnya LTM yang di ranting begitu? Di ranting NU itu kadang kan tidak terbentuk LTM-nya. Ada yang terbentuk, barangkali ada yang tidak terbentuk. Jadi sinerginya kami itu langsung ke pengurus ranting NU. Jadi masalah sertifikasi dan identifikasi itu kalau tidak salah ya identifikasi. Iya. Kalau identifikasi langsung itu barangkali kita belum melaksanakan sejauh itu. Tapi untuk jati diri bahwa masjid yang ada di MWC Gapura itu adalah masjid NU, itu sudah kita lakukan. Sudah bisa dipastikan? Sudah dipastikan. Jadi yang pertama ada sertifikat dari PCNU bahwa Masjid Al-Ikhlas misalnya, Masjid Al-Ikhlas Batu Niling adalah Masjid Nahdlatul Ulama. Dan kemarin juga saya menyampaikan ke teman-teman di LTM bahwa ini perlu juga ada papan nama. Papan nama masjid. Papan nama masjid, karena salah satu identifikasi yang sangat bahwa masjid itu masjid NU. Mencolok gitu. Iya. Itu kan ada surat edaran dari PBNU bahwa masjid-masjid yang ada di ranting NU itu harus dibentuk anak ranting. Oh iya, pengurus anak ranting yang pengurusnya langsung diambilkan dari pengurus takmir masjid. Jadi otomatis pengurus anak ranting NU masjid tersebut adalah pengurus takmir masjid tersebut, tidak berubah. Iya. Tujuannya adalah supaya tidak ada miss. Kadang-kadang kan seperti ini. Kalau misalkan ketua takmirnya dan ketua anak rantingnya itu berbeda, itu bisa jadi ada miskomunikasi atau bisa jadi ada beda tentang program, bisa jadi. Makanya langsung otomatis pengurus anak ranting itu diambilkan dari pengurus takmir. Ketua takmir dia menjadi ketua anak ranting, seperti itu, dan seterusnya. Artinya identifikasi dan sertifikasi masjid di lingkungan NU itu salah satunya mungkin biar masjid itu tidak diambil oleh FPI, HTI begitu. Benar. Bagaimana LTM untuk membendung paham-paham seperti itu? Seperti HTI, karena banyak. Mungkin kalau di desa mungkin agak sedikit, tapi kalau di kota-kota itu sudah banyak yang asalnya masjid NU, kemudian hari ini menjadi masjid non NU gitu. Ada diambil HTI, diambil siapa? Gitu. Benar. Apa kira-kira langkah LTM Gapura ini ke depan untuk membentengi itu, Pak Gus Ipul? Iya, sebenarnya seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa masjid itu dibentuk pengurus anak ranting, itu tujuannya adalah seperti itu, untuk menjaga masjid tersebut dari rongrongan akidah amaliyah yang tidak sejalan dengan Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi kesulitannya Mas Ari itu ketika pengurus takmir atau pengurus anak ranting itu tidak menjadi pengurus struktur di NU. Hanya
NU kultur. NU kultur. NU kultur tapi bukan NU struktur. Itu. Bahkan ironisnya kadang-kadang ada yang pengurus takmir itu, pengurus anak ranting itu yang kultur, struktur dan kultur. Itu masih bisa menerima. Kadang-kadang kan ada tamu dari jamaah tabligh. Jadi kita tidak perlu menutupi lagi. Itu kan sudah menjadi rahasia umum kan seperti itu. Yang pakai jubah panjang-panjang, pakai zurban, pakai tongkat itu ya. Kan kelemahan kita itu kan kita itu lebih tertarik pada body, pada penampilan, pada tampilan. Mereka kan tampilannya seolah-olah mereka itu alim. Padahal tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan orang-orang NU yang notabene memang alim. Nggak pakai jubah gitu. Iya, nggak pakai jubah, sarungan miring-miring, songkoknya seperti ini, tapi alimnya luar biasa. Tapi karena kadang-kadang kita melihat casingnya, iya, melihat mereka pakai jubah, pakai gamis. Padahal kalau kita barangkali kita pakai jubah juga mungkin melebihi dari mereka. Apalagi ditopang dengan jenggot yang putih-putih kayak saya ini. Jadi kemarin ini salah satu studi kasus saja, contoh saja bahwa di ranting mana itu, mohon maaf bukan untuk mengungkit-ungkit, tapi ini menjadi pelajaran agar hal-hal yang sudah terjadi tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi bahkan dikasih, kalau tamu itu jamaah tabligh itu dikasih trik sama Kiai Haji Soleh Kosim itu. Pengarang buku ini, pengarang buku Pedoman Mu'allik dan Tamim. Tidak apa-apa mereka datang ke masjid, tapi ayo duduk bareng dengan kita, jangan ditinggal. Karena mereka juga ya bisa dibilang tamu, ya kan? Duduk bareng, tapi tanyakan. Pertanyaannya ada 3. Maksud tujuan sampean itu ke sini apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampean untuk menginap, mohon maaf, kami tidak menyediakan tempat penginapan. Yang ketiga, kalau misalkan sampean mau memberikan tausiah atau mengajari, kami sudah punya kiai sendiri di sini. Jadi otomatis mereka tidak akan lama. Jadi tidak perlu sebenarnya kita mengusir secara kasar seperti itu. Ya tapi karena mulai dulu sudah seperti itu ya, tidak mau sudah, bahkan ditulis itu di masjid tidak menerima tamu jemaah tabligh. Ada masjid yang seperti itu. Jadi tinggal dibaca sama mereka. Kalau ada tulisan seperti itu mereka tidak datang. Kayaknya perlu diterapkan oleh bisa, LTM LWC gitu. Makanya seperti yang disampaikan tadi, identifikasi yaitu tentang papan nama, pengurus ranting, Nahdlatul Ulama, masjid. Apa itu perlu. Jadi mereka sudah melihat NU, otomatis mereka sudah tidak bisa dibilang dalam tanda kutip tidak berani. Walaupun mereka mengatakan NU, iya pasti orang mau diterima itu pasti mengatakan yang bahasanya bisa diterima oleh orang itu, iya, segala macam dilakukan. Oke lah, paling tidak mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kan fikroh dan harokahnya tidak sama. Masa kita akan mencampur adukkan antara akidah amaliyah Nahdlatul Ulama dengan akidah amaliyah mereka, walaupun dalam tanda kutip mereka juga misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan melukai perasaan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya, saya seperti itu, ujung-ujungnya seperti itu saya. Kalau sudah ada sebagian ranting yang menyampaikan bahwa enggak, apa sih salahnya, misalkan seperti itu, ada kan, mesti ada pertanyaan seperti itu. Wong sama sholatnya, sholat dan kita sama-sama. Tapi masa iya kita mau mencampur adukkan akidah amaliyah kita kalau mereka diterima di masjid kita, kan seperti itu. Kalau pernah menemukan kasus seperti itu, Bang? Ada kabar seperti itu. Karena memang apa ya? Jadi yang didatangi mereka, Mas Ari, masjid memang masjid yang apa? Dalam tanda kutip apanya makmur itu? Gersang. Masjid yang gersang. Artinya tidak ada yang tidak ada sholat 5 waktu dan sebagainya. Tidak berdaya. Iya, tidak berdaya. Jadi ada saya menemukan seperti itu di masjid di luar
di luar Kecamatan Gapura ada, saya pernah sholat di sana. Itu menjadi apa, langganan tiap mereka datang itu pasti ke sana. Karena mereka melihat di sana tidak ada kegiatan keagamaan. Jangankan kegiatan keagamaan yang misalkan ada pengajian dan sebagainya. Untuk sholat jamaahnya saja, ya seperti tadi ada yang adzan cuma satu orang. Iya. Itu memang yang pasti dimasuki oleh mereka. Untuk mengisi masjid. Untuk mengisi masjid. Karena sudah apa ya modelnya ada masjid tetapi tetangganya itu tidak rindu pada masjid. Tidak hadir ke masjid, tidak memakmurkan masjid. Iya. Jadi jangan salahkan jika ada orang luar non NU terus. Benar. Mungkin awalnya dulu menjadi makmum kemudian menjadi imam. Ya. Jadi sebenarnya begini Mas Ari, kita tidak usah memikirkan mereka bahwa mereka itu ormas apa, yang barangkali ujung-ujungnya akan menyerang NU. Tapi ayo di NU kita perkuat. Iya, perkuat. Itu benteng kita. Kalau kita di NU lemah, sementara kita memikirkan mereka, bagaimana kalau mereka ke sini, bagaimana kalau... Tapi kita di NU lemah, tidak merapatkan barisan. Artinya kalau di masjid misalkan tidak hadir ke masjid, tidak ada jamaahnya, ya jangan salahkan mereka seperti yang dibilang. Mereka pasti hadir. Kalau kita perkuat di masjid kita, di NU kita, di organisasi kita, mereka otomatis dengan sendirinya nggak akan berani seperti itu. Kalau sudah orang-orang NU itu mengisi masjid, maka orang luar tidak akan mengisi begitu. Dan jangan apa ya, kadang-kadang saya lihat orang NU sendiri itu mau agak malu kayaknya mau menunjukkan ke NU-annya. Itu yang saya lihat. Yang saya lihat, yang saya rasa. Mohon maaf, yang saya rasa. Misalkan salah satu contoh yang paling terlihat itu berpengaruh. Jadi misalkan logo NU. Jadi ayo orang NU di rumahnya jangan sampai tidak ada logo NU. Harus ada logo NU. Harus ada foto Kiai Haji Hashim Asy'ari dan muassis yang lain. Iya. Kalau misalkan nanti ada 17 Agustus mengibarkan bendera, ayo kibarkan juga bendera NU. Seperti itu. Di masjid juga seperti itu, Mas. Iya, di masjid juga seperti itu. Kalau di masjid itu memasang bendera merah putih, lambang negara kita, ayo jangan sungkan kita untuk mengibarkan bendera NU. Jadi seperti itu. Jadi barangkali lewat media ini saya memberikan saran kepada masjid-masjid yang ada di MWC NU Gapura. Salah satu agar masjid itu benteng kita. Cara kita untuk membentengi masjid itu, selain kita memang memakmurkan dari segi jamaah ya, kita juga membentengi agar itu stiker-stiker ke-NU-an, jati diri ke-NU-an itu harus ada di masjid itu. Jadi ada jam masjid NU, ada logo NU, ada papan pengurus anak ranting NU, ada bendera NU. Pokoknya serba NU semua harus ada semua. Biar orang non NU tidak masuk. Iya, seperti itu. Jadi otomatis itu tidak usah kita terlalu menjaga kalau itu sudah ada. Kalau memang masjid itu agak gersang, kan lawan katanya dari makmur itu gersang. Ya kita perbanyak, ayo ternyata stiker NU ya, bener-bener logo-logo NU di masjid itu. Dalam pandangan LTM ternyata masjid yang makmur itu bukan masjid yang punya uang banyak. Iya. Tetapi masjid yang makmur itu adalah masjid yang memiliki kegiatan terutama yang 5 waktu. Iya, benar. Ada yang azan, iya, ada yang jemaah, benar. Dan juga lingkungan sekitar masjid itu kompak. Berjemaah ke masjid. Iya, itu adalah ciri-ciri masjid NU yang makmur, yang berdaya. Benar. Ketika sudah tidak ada yang adzan, itu sudah dianggap tidak makmur begitu. Iya, benar. Terus kira-kira Gus, untuk
apa itu, untuk penguatan peran dan fungsi masjid, terutama yang ada di desa-desa yang agak jauh dari pemukiman warga, tetapi juga itu menjadi salah satu tempat ibadah di warga. Kira-kira apa arahan Gus Ipul untuk para takmir dan pengurus par di masjid-masjid itu? Ya, ya seperti yang telah disampaikan dari awal bahwa titik utama agar kita itu bisa mencapai tujuan, fungsi masjid itu berfungsi, punya peran terhadap kemakmuran. Itu ada di jemaah yang tua, orang tua. Jadi orang tua tidak segan-segan mengajak kepada anak-anak mereka untuk hadir ke masjid, walaupun hanya untuk bermain di masjid, tidak masalah. Tidak masalah. Artinya mulai hari ini harus ditanamkan kecintaan anak-anak kepada masjid. Iya. Agar selanjutnya itu tertanam. Tidak usah jauh-jauh Mas Ari. Saya sendiri Mas Ari. Iya. Saya sendiri mungkin bisa menjadi contoh. Saya umur 8 tahun atau 7 tahun sudah senang ke masjid saya. Jadi alhamdulillah merasa kurang apa ya, kurang lengkap, merasa kurang pas kalau saya itu tidak ke masjid, apalagi rumah saya itu dekat masjid. Iya. Ya seperti itu. Iya begitu Bu, Bang Gus Ipul. Saya melihat rumah Gus Ipul itu bersebelahan dengan masjid, di sebelah baratnya masjid. Iya. Ada anggapan begini Gus, jadi orang yang memiliki rumah di sebelah barat masjid, itu kecenderungannya tidak suka ke masjid. Kalau Gus Ipul bagaimana ini? Sangat-sangat, kalau saya lihat kayak jadi muadzin setiap waktu gitu kan. Bukan seperti itu ya sebenarnya, apa salah begitu asumsinya ya? Iya, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Orang berpendapat bahwa kalau seseorang itu punya, tapi alhamdulillah rumah saya tidak tepat di baratnya masjid Mas Ari. Oh iya. Di baratnya agak ke selatan. Iya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa orang-orang yang rumahnya di baratnya masjid itu pasti selalu ribut dengan jemaah yang lain. Barangkali ya, benar barangkali ya. Karena memang kalau saya di rumah itu bisa dikatakan jadi muharrik saya, penggerak. Iya, penggerak di masjid itu. Karena jadi setiap mantan penggerak gitu. Iya, mantan penggerak Nahdlatul Ulama, iya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa barangkali ketua takmir itu kan dengan segala kesibukannya tidak serta-merta hadir ke masjid, atau barangkali kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Jadi semua yang berhubungan dengan masjid itu pasti saya. Meskipun saya tidak diangkat menjadi muharrik, tapi otomatis karena saya posisi bendahara. Jadi segala urusan, baik itu menyangkut fasilitas, menyangkut adzan, menyangkut bacaan-bacaan setelah sholat, setelah adzan 5 waktu, itu kan bacaannya agar serasi itu ada kan, itu ada. Kalau subuh apa, duhur apa, asar apa, maghrib dan isya apa. Jadi biar enggak baca sembarangan Mas Ari. Kadang-kadang kan ada kalau enggak punya sanad keilmuan ya enggak nyambung, maksud saya, mohon maaf. Kadang-kadang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan kaget masyarakat, kayak ada orang mati di Iya. Jadi ada bacaannya itu. Terus Bang Gus, yang kalau maghrib baca apa, terus isya baca apa, mungkin perlu disampaikan di sini agar para takmir-takmir. Kemarin sudah sempat difotokopi sama LTM. Oh sudah, ya disampaikan barangkali pada saat turba itu dulu bahwa ada bacaan-bacaan yang memang khusus itu karena karangan ulama itu kan, kitabnya dari Kiasat itu. Oh iya? Iya, Kiasat Syamsul Arifin turun ke Pak Haji Alwi sebagai ketua takmir di
masjid saya di Masjid Al-Ikhlas, terus diberikan ke saya. Oh, ternyata di masjidnya Gus Ipul itu ketua takmirnya adalah ketua MWCNU. Ketua MWCNU harus menjadi contoh. Iya, jadi ndak khawatir kalau di Masjid Al-Ikhlas itu. Karena ketua takmirnya ketua MWCNU, terus bendaharanya adalah wakil sekretaris LTMNU dan mantan pergerak NU. Iya, wah, luar biasa. Jadi memang saya kepada teman-teman yang ada di masjid itu, memang saya atur, saya bilang semua yang ada di masjid ini diatur memang sama takmir. Loh, yang adzan setiap subuh, duhur, asar, maghrib, isya kan berbeda-beda. Itu kan diatur oleh takmir. Yang jadi imam sholat maktubah diatur oleh takmir. Subuh siapa, duhur siapa, kan seperti itu. Sampai puncaknya yang menjadi khotib, yang menjadi muadzin pada hari Jumat, itu diatur juga. Kalau mereka tidak mau diatur kan repot juga. Iya. Padahal ada penggeraknya masjid itu, ada muharriknya. Jadi kalau di masjid saya itu saya. Jadi kalau ada teman-teman yang kadang-kadang adanya agak atau bacaannya ada keliru, jadi saya yang jadi wasit. Iya, ya, jadi muharrik saya. Iya. Mungkin cukup ya Gus Ip? Iya. Nah, cukup. Mungkin nggak ada kata-kata terakhir yang disampaikan kepada para pencinta Nora TV? Kira-kira ada? Terlalu ekstrim itu bahasanya. Bagaimana? Kata-kata terakhir itu kayak ndak enak itu. Nggak apa-apa. Kesimpulan saja ya. Iya, kesimpulan saja. Kesimpulan bahwa kalau hubungan antara masjid dan jamaah itu barangkali bisa saya bisa di zoom ini sama saya bisa ambil apa namanya itu tadi telah saya sampaikan filosofi dari akik. Ya, bahwa akik itu antara masjid dan jamaah seperti akik dan emban atau ring. Jadi akiknya bagus, otomatis itu dicarikan emban yang bagus. Artinya kalau jamaahnya itu bagus, rajin, makmur masjidnya. Jadi otomatis takmir itu pengurus masjid harus menyediakan fasilitas yang juga bisa mengembangi dari mereka yang rajin ke masjid, yang memakmurkan masjid. Jadi harus difikirkan juga oleh takmir fasilitas masjid, tentang karpet masjid, tentang bahkan sekarang banyak yang pakai AC. Itu kan salah satu fasilitas demi kenyamanan jamaah yang beribadah. Barangkali filosofinya seperti itu. Ya, jadi kalau akik yang bagus pasti dicarikan emban yang bagus. Tidak mungkin akik yang bagus dicarikan emban yang jelek. Jadi barangkali seperti itu, Mas Ari ya. Iya. Mungkin begitu penyampaian dari Gus Ipul sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Sekretaris LTM MWCNU Gapura. Mungkin sampai di sini saya sebagai host pada podcast malam kepada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.